Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama sekali syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti akan membuat diri seseorang itu dari tidak baik, katakanlah tidak baik, akan menjadi baik, daripada baik akan bertambah baik. Karena Al-Quran itulah yang menunjuki jalan hidup, baik jalan hidup di dalam bentuk kerohanian atau jalan hidup di dalam bentuk fisik. Jalan hidup dalam bentuk kerohanian misalnya cara berpikir, cara berkehendak, cara merasa, itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Jalan hidup secara materi, secara badania, misalnya seperti pergaulan, jual beli, minum, makan, dan seterusnya. Jadi pantas saja Nabi mengatakan khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kata-kata manisnya. Tetapi kalau kita teliti hadis itu lebih dalam, tidak ada yang baik manusia itu kecuali orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu lebih keras. Nah, maka pada malam hari ini kita sampai kepada surah Bani Israel atau surah Al-Isra, ayat yang ke-8. InsyaAllah kita lihat nanti sampai dengan ayat yang ke-11. Arti ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannam lil kafirina hasira. Semoga Tuhan kamu bahwa merahmati ia akan kamu, dan jika kembali kamu, kembali pula kami, dan menjadikan kami akan jahanam itu untuk orang-orang kafir akan menjadi tempat lari, artinya tempat tinggal. Apa artinya? Harapan adalah kamu itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dibenci. Cara-cara untuk Tuhan menyayangi kamu itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam bentuk suruh dan larangan. Apabila manusia mampu mentaati suruh, mentaati larangan, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa arti mentaati itu? Mentaati itu adalah yang disuruh itu disenanginya untuk dilakukan. Itu namanya taat. Yang dilarang itu dia senangi untuk ditinggalkan. Itu namanya taat. Jadi di dalam kata taat itu ada di dalamnya terselip kata-kata senang. Tapi walaupun manusia melakukan apa yang diperintah, tapi tidak dengan rasa senang, bahkan terpaksa, maka itu tidak berhak disebut dengan orang yang taat. Maka mereka tidak akan disayangi oleh Allah.
bukan keinginannya untuk meninggalkan yang dilarang itu. Dengan kata lain, bukan dia benci kepada yang dilarang itu. Maka orang yang seperti itu tidak dapat disebut dengan orang taat. Jadi kata-kata taat itu di dalamnya terletak suatu kesenangan. Senang melakukan apa yang diperintah, senang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru manusia dapat disayangi Allah. Nah, wa in uttum udna, kalau kamu kembali kepada tidak senang tadi, kepada tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kekafiran misalnya, udna, kami pun akan kembali untuk lawan daripada yarhamu tadi, untuk membenci kamu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berubah kepada manusia. Mungkin dia sayang, merahmati, lalu berubah menjadi benci. Itu dikarenakan perubahan yang terjadi pada diri manusia itu sendiri, yaitu taat tadi. Nah, apabila manusia itu taat, maka dia disayangi oleh Allah. Apabila dia kembali kepada tidak taat, dia tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru waja'alna jahannam, kami jadikan jahannam, ya, lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir itu, orang yang kembali kepada yang tidak benar tadi, hasira. Hasira itu adalah tempat tinggal, tempat diam. Nah, kemudian dijelaskan oleh Allah, inna hazal qur'ana yahdil lillati hiya aqwam, bahwa sesungguhnya ini Al-Qur'an menunjuki ia bagi yang dianya aqwam, lebih benar, lebih betul. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira Quran itu akan orang-orang yang mukmin. Allazina ya'maluna sholihat, yaitu isim mausul allazina, siapa orang-orang mukmin itu? Orang-orang yang mengamalkan akan yang soleh. Anna lahum ajran kabira, bahwa untuk mereka itu ada upah atau pahala yang besar. Suatu pahala yang tidak dapat dikira selama hidup di permukaan bumi. Suatu kebaikan yang tidak dapat diperkirakan selama hidup di permukaan bumi. Itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman mereka dengan akhirat, a'tadna lahum azaban alimah, telah menyediakan kami untuk mereka itu akan azab yang pedih. Lawan yang tadi. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, dan menyeru manusia itu dengan kejahatan doanya dengan kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu tergesa-gesa. Berdoa manusia itu dengan kejahatan, artinya doanya selalu mendatangkan kejahatan. Padahal doanya itu adalah khair, baik. Terbalik, yang minta ya hitam yang diberi putih, yang minta mendapat yang diberi oleh Allah tadi itu rugi, yang minta untung yang diberi oleh Allah itu adalah kerugian. Begitulah manusia. Manusia itu tergesa-gesa, tidak cari dulu posisi, tidak cari makam dirinya, di mana harus berdoa, bagaimana harusnya doa tadi itu dikabulkan, supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau tahu, tergesa-gesa asal berdoa. Begitulah sifat manusia hidup di permukaan bumi. Dan keterbalikan apa yang didoakan itu adalah dikarenakan terbaliknya apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang seharusnya dia taati, tidaknya taati. Yang seharusnya dia takuti, tidaknya takuti. Yang seharusnya nyu harapkan, tidak itu yang nyu harapkan.
itulah yang membuat seluruhnya terbalik, termasuk doa manusia sendiri pun dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembicaraan secara umum dari ayat-ayat kita tadi. Nah, maka banyak sekali hal yang patut kita ambil dari ayat itu. Pertama sekali adalah semoga Tuhan kamu bahwa merahmati Ia akan kamu. Berarti di dalam diri kita harus terlukis, harus terpatri harapan yang penuh untuk dapat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayang Allah Subhanahu wa taala itulah nanti yang akan bisa melebur dosa. Jadi jangan disangkut tobat dan kematian Rasul, tidak sayang Allah. Sayang Allah itulah yang akan membuat berhaknya manusia itu masuk ke dalam surga. Yang dikatakan amal yang akan memasukkan ke dalam surga, tetapi adalah sayangnya Allah. Pada waktu itu manusia akan terhindar daripada neraka. Artinya bukanlah manusia yang dapat untuk menghindar diri daripada neraka, tapi kalau Allah sudah sayang yang akan dihindarkan daripada neraka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau didonga sepintih lalu kaji itu bisa kita jadinya jadi maksiat, jadi durhaka jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tidak akan pernah memasukkan manusia ke dalam surga. Amalan tidak akan membuat manusia tadi lepas daripada neraka. Nak membuatnya lebih dari neraka atau masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang diartikan, jadi kalau begitu tidak perlulah beramal. Cari saja sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan salah paham. Apa sebab? Sedangkan lain beramal belum tentu Allah tidak sayang. Yang harus diusahakan bagaimana amalan itu supaya dapat timbul dengan sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dan pengajiannya naskete. Jadi bukan berarti sembarang amal yang akan membuat Allah tadinya kasih sayang, enggak. Amal yang tadinya berisi dengan taat. Ya. Kalau Tuhan menyuruhnya salat, dia merasa butuhnya kepada salat itu. Terasa dia salat itu indahnya. Itu yang dicari di dalam pengajian. Itu yang dilatihkan, diriadahkan di dalam pengajian. Bahwa supaya hendaknya amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu menarik begitu. Bukan berarti amalan-amalan itu yang dipoles supaya menarik, nah itu terjadi perselisihan, pergeseran. Memang banyak manusia itu berusaha bahas supaya yang diperintah Allah itu supaya lebih menarik dilakukan. Lalu yang memperbaiki perintah itu salah. Yang harus diusahakan bukanlah yang diperintah itu yang akan dipoles, tetapi yang kita sendiri bahas supaya dapat mencintai, menyenangi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bedakan tuh? Nah, jadi contoh, kita membaca salawat itu diperintah tuh oleh Allah, oleh Nabi. Oleh Allah pun diperintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat, malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawat pula lah kamu kepada Nabi itu. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang harus kita usahakan apa? Bahas supaya kita ingin bersalawat kepada Nabi. Rasa ingin itu tidak mungkin timbul sendirinya. Tapi rasa ingin itu harus dulu kita lihat, kita pelajari, kita kenali. Semakin kita mengenal Nabi, kebaikannya, akibat kedatangannya ke permukaan bumi ini yang baik-baik. Apalagi di dalam sejarah kalau kita pelajari itu postur tubuhnya Nabi Muhammad SAW.
Pernah seseorang bersalaman dengan Nabi Muhammad lalu diusapkannya ke mukanya. Sudah tuhnya mengatakan bahwa lebih dingin tangan Nabi tadi daripada es, lebih harum tangan Nabi tadi daripada kasturi. Itu tangannya saja, bro. Makin kita kenal, akhirnya semakin timbullah keinginan kita untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi caranya membuat diri kita supaya ingin bersalawat memenuhi perintah Quran tadi, perintah Allah tadi, kenali. Kalau tidak kita kenali, tidak akan tumbuh rasa cinta, rasa ingin kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi bahwa supaya salawat itu disenangi oleh manusia. Nah, di situ terjadi. Akhirnya salawat itu diiringi dengan musik, diiringkan dengan musik. Kalau perlu diiringkan dengan tari-tarian. Nantilah benar salahnya, kalau itu kita tidak bicarakan itu benar atau salahnya. Itu sekedar contoh. Jadi berarti bukan manusianya yang berupaya untuk mencintai salawat, tetapi salawat yang dipolesnya untuk dicintai. Ingat, kalau andai kata mencintai sesuatu itu bukan karena mengenal dengan sesungguhnya, pasti akan menemui titik bosan. Jadi akan bosanlah manusia itu bersalawat kepada Nabi. Akan bosanlah manusia itu melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi ia berkenan juga dengan keinginannya, nah makanya mau juga melaksanakan. Tetapi apabila tidak lain, nah dapat rasakan keinginan yang diinginnya tadi, maka justru akan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan sayang Allah itu, senangi Allah. Apa yang diperintahnya, senangi. Apa yang dilarangnya, senangi untuk ditinggalkan. Maka kalau kita lihat para sahabat itu betul-betul senang kepada apa yang diperintah. Jahidu fi sabilillah, berjuanglah kamu di jalan Allah. Berjuang bersungguh-sungguh pada waktu itu perang artinya tuh. Nah, maka para sahabat, para orang-orang soleh saat itu senangnya perang. Bahkan keluar matanya di perang tadi masih senang. Begitu dia menyenangi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala senangi. Dengan kata lain, taat mereka kepada Allah dan Rasul. Maka jadilah mereka tadi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau disayangi oleh Allah, maka sayang Allah itulah yang membuat manusia tadi, orang yang disayangi tadi, mendapat apa yang diinginkan. Apa tujuan yang sebenarnya dari kehidupan yang mencari akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua orang miskin yang disenangi Allah Subhanahu wa taala diberi hakikat kehidupan yang baik, bahagianya, senangannya dengan kemiskinan. Seseorang yang kaya raya tetapi tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya pada waktu itu akan sempit, penuh dengan bayangan, penuh dengan ketidakpastian. Jadi itu makanya di dalam pengajian sering disampaikan, jauh lebih baiknya miskin disayangi Allah Subhanahu wa taala daripada kaya yang dibenci Tuhan. Itu sepihak. Tapi kalau kita teruskan pengajiannya, jauh lebih buruknya kaya yang dimurkai Allah daripada miskin yang dimurkai Allah. Bisa dipahami itu? Orang kaya tetapi dimurkai oleh Allah, tidak disayangi tadi, tidak dirahmati oleh Allah, itu jauh lebih buruknya dibandingkan dengan orang yang miskin yang dimurkai Allah. Orang miskin yang disayangi Allah jauh lebih baiknya daripada orang kaya yang dimurkai. Nah, yang paling baik adalah orang kaya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau oranglah disayangi Allah dalam apapun bentuknya,
kedamaian akan didapatkan. Miskinnya, miskin itu dia akan damai. Yang merasakan tak ada daya dan upaya kecuali hanya di tangan Allah. Akhirnya timbul penyerahan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kayunya itu yang akan membuatnya menjadi damai. Mengapa? Karena banyak amalan yang dapat dia lakukan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berpunya. Nah, jadi kunci Inggrisnya, kunci matinya yang baik-baik yang ada di tangan Allah, ujungnya surga, itu tergantung kepada sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang kita takuti tergantung kepada sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dievaluasi ibarat anak sekolah, ini pertanyaannya cek saja. Yang penting, walaupun pertanyaannya banyak. Anakah masuk ke manusia ke dalam surga? Rahmat Allah. Apa yang akan mengeluarkannya dari neraka? Rahmat Allah. Apa yang akan membuatnya damai, tenteram dalam kehidupan dunia akhir? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, jawabannya adalah berupayalah untuk menyenangi Allah dan Rasul itu. Berikutnya, bagaimana caranya membuat kita menjadi senang kepada Allah dan Rasul? Kenalilah Allah dan Rasul. Ya, rasakanlah kebaikannya, lihatlah kebaikannya yang tidak berhingga. Pernah sampaikan tuh, mana mungkin kita tahu surga neraka itu kalau tidak ada Nabi. Apalagi dalam riwayat kalau kita lihat, suatu Nabi itu belum diutus oleh Allah ke permukaan bumi jadi Nabi. Kehidupan manusia pada waktu itu adalah lebih jahat daripada binatang. Ya, kalau binatang itu masih ada itu yang anaknya, yang kawannya sekolahinya tidak menyemaniai itu. Tapi manusia di saat itu, ya kalau perlu anak tadi dijual, bahkan anak itu sering dipukul kalau anak tadi anak perempuan yang anggap indah. Nah, bayangkan jasa Nabi setelah Nabi tadi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang angkat harkat martabat manusia. Satu jiwa saja diangkat itu oleh Allah, oleh Nabi. Bayangkan kalau tidak ada Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak akan ada dunia lagi berlanjut sampai itu. Itu cara-caranya untuk menyenangi Allah dan Rasul. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala itu juga dikenali. Bagaimana mengenalnya? Lihatlah Allah itu dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang ada di hadapan kita. Itu makna yang terkandung dalam Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan engkau. Nabi saat itu heran-heran, tak tahu membaca, tak pandai membaca. Nak dibaca pun tidak ada. Lalu diteruskan ayat itu oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh engkau dengan nama Tuhan engkau yang telah mencipta. Yang tadinya Nabi itu merasa bingung apa yang akan dibaca, mendengar kata-kata khalaqa tadi, maka tersentaklah Nabi sebetulnya. Tampaklah yang akan dibaca itu oleh Nabi, itu ciptaan Allah. Nah, bicara tentang ciptaan Allah itu luar biasa, tidak ada batasnya. Dari bumi sampai ke langit, dari kuman sampai ke gajah, dari yang lahir sampai kepada yang batin. Masih Nabi tadi itu terus, ya, apa namanya itu, kebingungan, malah membacanya saudara. Akhir diperkecil oleh Jibril. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alat. Baru Nabi tadi merasa senang. Jadi yang dibaca bukan menyebut dengan lidah, tetapi memperhatikan, melihat kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaannya. Di dalam ciptaannya yang tidak mungkin terbaca seluruhnya tadi. Nah, diperkecil, lihatlah ciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mulailah membaca.
Dan kita sampai kini pun harus membaca. Namun yang henti itu membaca. Tapi artikel membaca tadi dengan pengertian yang lebih luas. Kalau kita pengertian umum membaca itu kan menyebut dengan lidah. Jadi buku dibaca seperti baca Quran. Bukan itu yang dimaksud. Esensi baca itu, hakikat baca itu adalah menyelidiki, mentadaburi, ya, menganalisa apa yang ada di hadapan kita. Nah, perhatikanlah, mulailah daripada diri kita, bacalah diri kita. Mulai daripada susunan keberadaan kita manusia kok luar biasa. Tidak mungkin kan terjadi sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik takwim. Takwim itu sering diartikan itu dengan bentuk. Itu setuju saja, tetapi harus dipertanyakan bentuk yang mana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Bukan bentuk rupa kita, tetapi bentuk bangunannya. Ya, bukan wajah kita, bukan rupa kita itu, bentuk di situ, akwam, takwim di situ, tetapi adalah keberadaan kita. Perhatikanlah, kepala biate, di bawah itu dado, di bawah itu namanya perut, di bawah itu juga kaki. Di kepala tadi terletak berbagai macam yang pital-pital, telinga di situ, mata di situ, utak di situ, mulut di situ, hidung di situ. Nah, dan seluruhnya itu bisa menjadi pintu pahala dan bisa menjadi pintu dosa. Jadi mata itu bisa jadi pintu pahala, jadi pintu dosa. Telinga bisa jadi pintu dosa, bisa jadi pintu pahala. Yang namanya manusia tidak mungkin ya, akan dapat secara spontan saja menjadikan seluruhnya itu sebagai pintu kebaikan. Karena manusia itu berhadapan dengan musuh selalu, setan, iblis, nafsunya sendiri. Maka untuk itulah sebabnya, karena banyak jumlahnya di kepala pintu masuknya kesalahan itu, maka membasuh muka pertama sekali dalam sholat itu adalah muka, bagian kepala. Baca tuh, begitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu bangunan. Nah, dan kemudian sampai kepada sifatnya bangunan tubuh tadi itu luar biasa, aneh. Ya, sedangkan lempet kaki kadang-kadang payah juga, ini dua kaki cuma bisa tegak, bisa seimbang dan lain sebagainya. Masing-masing mengambil fungsinya masing-masing, tadi itu memegang fungsinya masing-masing. Tidak pernah tarik menarik. Misalnya mata adalah melihat kerja, telinga adalah mendengar kerja, mulut adalah berbicara kerja, tangan adalah menjangkau kerja, kaki adalah berjalan kerjanya. Tak ada tarik menarik itu. Ya. Jangan dicoba-coba menanyakan bunia kaki itu ditanyakan ke mata, tak bisa mata menjawab. Itu tugas telinga. Sebaliknya juga demikian. Bentuk A, bentuknya layar tuh, tanyakan tuh ke telinga, tak bisa telinga menjawab. Aneh. Ini semakin dilihat, semakin terbukti, semakin tampak. Yang tampak apa lagi? Iyo, ada tukangnya, iyo ada perencanaannya. Bukan kebetulan, bukan kemampuan ninyo yang jadi seperti itu. Itulah Allah Subhanahu